Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nuri Usariana. Hari ini saya akan menjelaskan tentang proses lahirnya Pancasila. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Kata panca berarti lima dan sila berarti dasar atau prinsip. Jadi, Pancasila adalah 5 prinsip utama yang menjadi fondasi dan pedoman hidup bagi kita sebagai bangsa negara Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai moral, sosial, dan politik yang diharapkan menjadi paduan kita semua. Nilai-nilai ini menjaga agar kehidupan bermasyarakat tetap harmonis dan beragama. Yang pertama, asal-usulnya, gagasan tentang dasar negara Indonesia mulai muncul ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Saat itu Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disebut dengan BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 setelah Perjanjian Kemerdekaan Indonesia. Tugas utama BPUPKI adalah merumuskan dasar negara yang akan menjadi fondasi bagi Indonesia setelah kemerdekaan. Kemudian di sini ada sidang BPUPKI. Pada sidang BPUPKI pertama yang berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 muncul sebanyak usulan mengenai dasar negara termasuk dari 3 tokoh utama. Yang pertama, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Maka dari itu, setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Selanjutnya ada Panitia 9. Setelah usulan dari para tokoh, BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil yang dikenal sebagai Panitia 9 yang bertugas untuk merumuskan naskah dasar negara. Panitia ini terdiri dari 9 anggota, yakni Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Agus Salim, Abi Kusno Cokro Sujoso, Wahid Hashim, Abdul Kamar Muzakir, dan A.A. Maramis. Selanjutnya terbentuknya Piagam Jakarta. Setelah diskusi dan usulan-usulan tersebut, Panitia 9 yang dibentuk oleh BPUPKI menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang merupakan rumusan awal dari Pancasila. Piagam Jakarta terdapat 5 sila yang dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah pada tanggal 18 Agustus 1945 demi menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Dan akhirnya lahirlah rumusan Pancasila yang kita kenal sampai saat ini, yaitu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya di sini ada sidang PPKI. Setelah perdebatan dan penyesuaian, Pancasila akhirnya disahkan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan inilah yang akan menjadi dasar negara Indonesia hingga sekarang dengan rumusan sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sini saya akan menjelaskan juga tentang makna-makna yang terkandung di Pancasila. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya adalah setiap warga negara bebas memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya adalah setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama diharapkan hukum tanpa memandang suku, agama, dan latar belakang sosial. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Maknanya adalah meskipun kita memiliki keragaman suku, agama, budaya, dan latar belakang, kita tetap harus bersatu dalam satu bangsa dan satu negara. Karena persatuan adalah kunci untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan bersama. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maknanya bahwa setiap keputusan maupun kebijakan harus berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Sila ini mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya adalah bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan keadilan dan kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan mereka. Sila ini mendorong pemerintah untuk menciptakan keadilan yang merata di seluruh wilayah negara Indonesia. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dari sejarah di atas, kita dapat memahami proses dan perjuangan para pahlawan untuk menciptakan suatu ideologi negara untuk dijadikan sebagai pedoman kita semua untuk bisa direalisasikan dalam aspek kehidupan berwarga negara Indonesia. Hal ini bisa kita lakukan sebagai generasi muda untuk mempertahankan dan merealisasikan nilai-nilai Pancasila di kehidupan kita sehari-hari. Meskipun di era sekarang banyak sekali pengaruh-pengaruh dari internal maupun eksternal untuk melunturkan dan melemahkan nilai-nilai Pancasila dan mempecah belah persatuan. Kita generasi muda harus terus belajar agar dapat meneruskan perjuangan para pahlawan yang terdahulu dan memiliki rasa patriotisme yang tinggi terhadap negara. Demikianlah penjelasan saya tentang proses lahirnya Pancasila. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya juga meminta maaf apabila dalam penyampaian saya kurang sempurna. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.